Hello? Hello? Podcast Network Asia. Podcast Sebelum Tidur didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, kamu bisa ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Juga didukung oleh Podmetrics, cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Hai teman-teman, nama saya Ridwan dan selamat datang di Podcast Sebelum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Buat lo yang lagi dengerin ini kapanpun, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dalam situasi apapun, kondisi badan, dompet, keuangan, percintaan lo semoga sehat-sehat semua. Dan spesial episode hari ini, kalau biasanya gue ngomongannya kayak agak-agak ngantuk, malas-malas gitu. The one and only gue undang hari ini spesial sekali, ada podcast Jadi Gini. Let's go! Jadi Gini! Oke, thank you guys, kita cabut. Siapa bilang kalian boleh tidur? Kita bangunin kalian. Wakey. Lu katanya mau tidur. Udah jam 2 pagi. Lu katanya mau tidur. Gue pernah telepon Ola jam 4 Jam 5 pagi. Lah lu katanya mau tidur. Ngapain tai banget. Buat sekedar ngerjain temen doang. Buat tai. Jangan kaget ya kalian ya. Anyway, Ini gue kasihannya sama yang denger tato kaget sih. Jam scare versi suara gitu. Shock terapi. nanti kayak gue harus minta tolong ke Mas Edi untuk backsoundnya gak usah pakai piano calming. Iya, kalau bisa kasih Metallica aja gak apa-apa. Karena terlalu berisik ya. Bisa anjur punya sih kayaknya. Iya, benar. Jadi gini cerita dikit dong. Lo podcast berenam ya? Berenam. Anjing. Iya. Udah berapa berdelapan sih. Nggak jadi deh. Apa lo mau ngomong? Konflik internal. Ya kan. Oh iya. Takut. Iya, kelihatan lagi tai. Enggak kan circle bisa aja mengecil. Iya, benar. Ya maksud gue normal lah ya, namanya lo punya temenan ketika awalnya lo geng-gengan ramean terus tiba-tiba jadi sepi itu normal. Betul. Aja. Makin gede tuh temannya makin dikit gak sih? Betul. Benar. Pinter-pinter milih lah. Iya. Disaring. Disaring. Tapi kan ini lo udah newatin momen-momen udah selesai sekolah lah ya. Udah. Dia baru 2 tahun yang lalu sih. Setahun yang lalu ya? 2 tahun lalu berarti. Dilama-lamain memang. Nah, Dilama-lamain. gue tuh mulai merasa ya kayak kadang-kadang emang yang namanya tongkrongan, apalagi ketika lo semakin bertambah usia kan kegiatan lo juga makin macam-macam nih gitu, kuliah gitu. Lo pernah gak sih ngelewatin momen-momen atau ngerasain kayak anjing teman gue satu persatu udah mulai ngilang nih? That's why kita berenam. Tapi kita cuma ini doang. Iya. Aslinya ada berapa sih, Pak? Maksudnya kayak kenalan banyak, tapi ini tuh kayak inner circle yang Ini udah diganti-ganti satu. Iya. Ini sih kayak kita sampai udah ya curhat apa aja sih. Iya, Sampai internal Karena kan juga memang curhat. dari ini kan juga lintas usia kan lumayan lah ya. Betul. Maksudnya Benar. Semua pun bisa dituangkan di sini. Iya. Karena kan gue perantauan juga kan, jadi kayak gue mesti memilih, gue pilih berteman semuanya, tapi kayak gue pilih yang siapa yang bisa masuk dalam hidup gue. Semangat banget nih gue. Buat berarti lu yang denger dan lu nyadar lah lu siapa. Paling serang. Lu mau nyerang tongkrongan mana lu? Oh, lanjut. Tapi gue pengen tahu juga, maksud gue kayak gini. Kalau gue bahkan sekarang tuh udah jarang dan susah banget untuk nyocokin jadwal untuk sekedar nongkrong. Oh iya. Tuh, Nah. lo pada udah sampai ke tahap situ belum? Bener. Sangat sudah. Sudah. Baru saja kejadian minggu kemarin. Kenapa? Itu bahkan bukan nongkrong lagi, gitu sampai udah ya kan kita podcast ya, harus ada jadwal seminggu sekali. Iya, Jadi betul. sampai suka ada Iya. skip. Sampai Karena suka ada Kalau enggak ditodong sama Kakak Risa biasanya. Bener. Mana episode itu? Kalau aku sama Mbak Nyimas sih. Iya. Bener. Dan pastinya kan kadang suka salah satu di antara kita ada yang nggak bisa. Betul. Ini salah satunya kan ada, seharusnya ada satu lagi tapi nggak bisa. Iya. Konflik internal juga. enggak. Banyak Gue suka internal kita banget ya. nih korek nih. Mancing loh. Kalau memang konflik Bahaya internal, lu. kalau memang konflik internal memang enggak kita ajak aja. Dilanjutin. Emang saudara sebelumnya berbeda ya? Maksudnya ada orang lain yang keluar apa Mas, gimana? tolong lu jangan Bukan ditanya. bukan keluar. Kita Seneng banget kita banyak. Tapi baik-baik sih kelasnya Baik-baik, dia betul. bilang gitu.
Itu boleh dipilih. Ya udah. Daripada makin jauh kan nggak baik juga ngomongin orang betul, ya. nggak baik. Username Instagramnya aja deh apa? Makin parah. Jangan depan hurufnya. Kalau Parah. Tapi menurut gue ya, sebenarnya ternyata semakin lo tua, itu kan sebenarnya temenan tuh juga berkaitan juga sama frekuensi dan interest lo. Menurut gue ketika ada drama-drama di tongkrongan, yang akhirnya lo bikin slack segala macam, menurut gue kayak normal-normal aja gak sih? Normal. Seleksi alam. Normal, cuma kadang menurut gue ya ada yang kayak udah bikin kita tuh kayak aduh nggak bisa deh, ini sedikit nih dia nyakitin nih misalnya sedikit tapi udah lama-lama over jadi daripada kita fake mendingan ya udahlah gue jaga jarak gitu. kalau misalnya Bukan yang ngilang musuhan. tiba-tiba. Iya. Enggak, kalau kemungkinannya cuma satu orang yang merasa seperti itu nggak apa-apa, cuman kalau udah sampai Kalau satu banyak. Sama satu circle yang rasa seperti itu. cabut deh. Berarti itu udah fase-fase ngomong, si ini nih masa gini. Ngomong itu ya. Kita punya grup di belakang dia. Mungkin lu tidak tahu. Sering terjadi. Lama-lama podcast gue jadi insert ya. Kayak juga nih, namanya silet tajam silet nih bentar lagi. Mas Edi tolong ya kebijakannya Mas Edi. Karena gue juga kayak perantauan pertama. Terus gue mesti ngejar hal-hal yang seharusnya gue kejar, tapi daripada lu punya lingkungan yang tidak sehat, ya you supposed to be untuk nge-cut itu semua. Oke. Lo lebih baik kayak yang udah nggak apa-apa teman gue dikit, yang penting kualitinya tinggi. Betul. And that's okay kok. Gitu. Iya. Kayak itu nggak apa-apa untuk kayak motong orang yang memang Toxic. Iya. Maksudnya ya toxic. Si teman lo ini kan. Iya, si teman yang kalau gue bisa. Lo punya. Dia tuh selalu punya. Oh Tuhan. Ya udah lah, nggak apa-apa lah ya. Sorry kayak itu jokes internal. Nggak apa-apa. Sorry. Gue sih terserah lo. Spotify bisa ngeblok orang nggak sih? Biar dia nggak dengerin itu. Nggak, gue sih terserah lo. Asal jangan balik-balik. Mas boleh nggak kita retake? Kalau Kita nggak akan pernah mau retake kok apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi terjadilah. Terjadilah. Nah tapi menurut gue emang kadang-kadang normal-normal aja ketika lo di dalam tongkrongan ada yang toksik gitu. Betul. Menurut gue kayak sebenarnya kadang-kadang tuh gue ngerasa kayak bukannya dia toksik atau mungkin iya ya. Tapi mungkin emang nggak cocok aja, ngerti nggak sih? Iya. Nah, gue pakai kata baiknya begitu, mungkin orang itu nggak cocok aja. Nggak cocok aja. Ya kalau bahasa baiknya sih kayak mungkin ya beda interest tadi ya kan, bisa jadi beda interest, terus kayak beda cara ngomong. Bener. Beda cara menyampaikan. Beda cara Makin dikeluarin gue tahu. Udah. Enggak, Mas lu juga mancing-mancing kayaknya Mas ya. Biar kita keluarin semua ya. Kepancing aja otomatis. Kepancing. Tapi kayak misalnya tongkrong kayak gini tuh pasti ada di tongkrong-tongkrong lain. pasti. Iya. Maksud gue seperti Terus itu. sekarang dia udah ketemu circle-nya yang baru. Apa nggak diterima di circle? Apa dikeluarin juga dari circle yang baru? Kayak nggak peduli sih. Tapi kayak nggak mau cari tahu aja nggak sih? Aku tidak ikut-ikutan ya semuanya. Nggak, lu si Kevin bener-bener nggak berani ngomong aja. Bangsa. Tapi lu pernah kayak gitu juga? Gue pernah ngomongin orang di dalam teman tuh pernah banget. Jadi kayak ya emang kadang-kadang kan ada sifat-sifat dari teman kita yang ternyata nggak cocok sama kita. Gitu. Nah makanya maksud gue adalah ternyata semakin lo gede tuh lo semakin punya filterisasi pertemanan. Nah, betul. Ya nggak sih? Kalau lo sendiri biasanya filterisasi pertemanan lo tuh kayak gimana sih? Simpelnya deh. Lo tuh Dari siapa nih? Kalau gue sih ya, kalau gue nggak mau pakai cara frontal kayak gue nggak mau temenan sama lu nggak gitu. Tapi gue pengen pakai cara-cara tersmooth, terbaik yang kayak bisa kita lakukan untuk kayaknya kita udah memang nggak cocok lagi gitu buat temenan. Kayak orang kayak putus pacaran lo anjing. Karena Habis putus lo ya? Hey, memang. Jaga banget. Kepancing lagi. Dia memang pintar memancing. Ternyata memang ini yang terjadi ya. Apa ya? Ya gimana? Menurut lo perlu untuk apa tadi? Gue lupa lagi. Emang habis putus? Enggak, Bukan. Lu nggak jadi. Baper. Kayak temen gue, baper. Nggak, sama ini adalah lo tuh nggak bisa untuk langsung nge-cut teman. Gue nggak bisa. Memang. Lo lebih baik menghilang pelan-pelan. Gue lebih baik kayak mungkin dari cara kayak gue nongkrong tapi gue mungkin nggak ngajak dia atau mungkin Tai kayak juga sih tapi kalau kayak gitu Pak. ya tai daripada gue, tapi gue nggak ngomong ke dia. Oh jadi ini selamanya lo nggak pernah ngajak gue nongkrong lagi?
Iya, tahu lah. Tapi ya, memang Menghilang pelan-pelan ya. Menghilang pelan-pelan atau mungkin Udah ya. Sumbernya semua dari gua sebenarnya. Enggak, ya udah gini deh, Instagramnya mana gua lihat deh. lu mau lihat nih. Gue kasih lihat. Jangan beneran udah. Kayak gua akan minta Mas Edi untuk ini tolong dijadiin base cut, masukin ke podcast jadi gini. Iya, berarti kayak perlu untuk punya filterisasi ya. Tapi kalau untuk pertemanan ring 1, sepenting apa buat lo pertemanan ring 1 untuk kadang-kadang kan ada yang kayak ya deh tambahin lagi nih orang, nggak apa-apa deh diajak, atau lo tipikal yang kayak udahlah segini aja cukup gitu. Gue kayak gitu sih. Gue tipe orang ngerasa cukup. Iya. Karena Nggak kalau boleh misalnya kayak udah nyaman ya, maksudnya udah Iya, kayak betul. oh yaudah nih gue bisa ngeluarin apa aja yang gue Sharing apapun lah ya yang di mau. sini. Kalau misalnya kita nambah satu orang lagi kayak adaptasi lagi mas kayak ini orang bisa nggak sih nampung Ada masa orientasi lagi. Karena gue udah tahu dalam Sekolah ya. udah tahu busuk-busuknya mereka, gue juga udah tahu. betul. Pengalaman pribadi gue sih ya terlalu banyak gini. Gue tuh punya tongkrongan waktu itu lebih dari 10. Tongkrongan tuh berarti Anak tongkrongan kami. Jadi orang-orang satu tongkrongan. Pecundang. Di sini berlima, di sini bertiga, di sini ya berduaan doang. Ada yang banyak kan yang mostly berdua gitu. berarti banyak banget WhatsApp grup lo tuh ya. Enggak sih, enggak bikin WhatsApp. Karena kan kalau berdua kan BBM mau langsung. BBM ya. Ya paling yang kalau yang berlima iya WhatsApp grup kayak gitu. Nah, terus one time gue invite waktu itu kan kita nikah. Satu dari mereka kan ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, gue jadiin bridesmaid dong. Ada 10 nih. Oke. Gue pernah cerita sih. Nah, ada 10, gue pertemukan lah. Dan itu ancur sih. Why? Ngerusak banget. Kenapa? Ya ketika ada satu, jadi adalah mungkin satu yang kayak kurang suka gitu, misalnya mereka ada tuh saling kenal. mereka nggak saling kenal, justru Oke. mereka itu tidak saling Itu kenal. kenal karena di situ kenal. Gue yang kenalin, terus cuma karena ada beberapa hal yang misalnya mereka kurang cek dari gue, diomongin, kupancing deh yang lain. Wah, gitu lah. Malah jadi Akhirnya fire buat lo. ya bisa dibilang Bumerang. dari sekian itu yang masih temenan sama gue cuma 4 orang. Karena ternyata banyak yang ngomongin di belakang. Iya gitu. Jadi itu kebanyakan temen, kebanyakan circle. Dulu tuh gue ngerasa gue nggak kekurangan teman gue banyak banget gitu, bener-bener banyak banget. Sampai sekarang sih masih banyak. Tapi yang Ring satu. inner circle ya ring satunya itu udah dikit banget. Iya. Nah, ini gue juga berkaitan sama ring 1 yang mana kayak ternyata teman lo semakin dikit. Nah, sebenarnya kadang-kadang lo masih kan nggak zaman SMA tuh kita tuh punya momen di mana kita tuh pengen punya teman yang banyak. Oh iya. Lo masih bener. ngerasain kan pasti kan? Gue ngerasain banget. Pengalaman SMA gue sangat-sangat berbeda. Kenapa? Karena mungkin dulu gue SMA pertama kali pacaran kan. Jadi gue justru malah nggak ada temen sama sekali. Lu dilarang Pas berteman? SMA. Nggak dilarang, cuma karena guanya yang bucin banget. Tahu kan, Ipin. Tahu sifat gue gimana kan. Iya. Nah, Dia makanya gue lebih kayak mementingkan yang ono. mementingkan si Pasangan. doi lah pada saat itu. Jadi Iya, gue kayak iya. kayak persetan dengan temen-temen gitu. Karena gue ngerasanya kayak ya pacar gue bisa jadi teman juga kok, teman curhat dan lain segala macam lah. Akhirnya teman lo dikit banget. Gak ada sama sekali. Waduh. Hancur sih. Kalau di gue kebalik. Gue nomor satuin teman-teman tanya, boleh nanya Gadi? Dia udah marah sama gue nih. Dia udah marah sama gue. Kenapa sih masih bela-belain kesana gini? Ya nggak apa-apa. Kan dia temen gitu, dia minta tolong. Ya harus dibantu. Dibutakan oleh pertemanan. Sampai tinggal berapa bulan sebelum gue nikah tuh masih dia mentingin Gue masih belain banget. gitu. Endingnya gue yang Gua kesal sih dari dulu. dibuang ibaratnya. Kalau jangan mancing-mancing lo. Malah berantem ntar di sini. Enggak di mobil aja. Pas pulang Berarti karir itu dibutakan oleh pertemanan. Iya, jadi karena dulu gue pernah ngerasa kayak Kevin. Ya sama kayak Ola lah ya, diajak sampai jam 4 pagi kan. Samuel. Kenapa ya? Sampai jam Gue 4 tuh pagi. pernah kayak Kevin yang kayak nomor satuin pacar. Sampai akhirnya gue disakitin, terus gue kayak ya udah gue memilih temen Karena tuh lo belum menurut nemuin yang tepat. gua- kan sekarang udah. Oh iya lah ya. Apa namanya, gue memilih untuk menomorsatukan temen, sahabat lah. Walaupun itu beda-beda orang, banyak ya. At the end-nya ya benar yang akan jadi suami gue malah itu yang sama gue seterusnya gitu. Gitu. Walaupun bucin banget juga nggak bagus sih. Bener. Kevin lo masih punya pacar, Vin? Alhamdulillah masih. Yang Masih nggak sama yang SMA itu? Oh enggak, udah. Oh, yang tidak datang. Tidak datang. Oh, anak jadi gini juga. Ada 2 pasangan di sini. Oke. Coba bedanya belum nikah aja. Iya, nikah aja. Jadi kalau kemarin sempat nggak ada Ipin ya karena lagi berantem aja. Ya. Sorry.
itu kemarin gua ada acara penting. Termin ya? Kan keluarga nomor 1. Oh, betul. Tapi lo berangkat dari pertemanan juga, akhirnya pacaran. Iya, pertemanan. Pertemanan. Nih dalangnya nih. Temen dulu. lo yang Comblang comblang nih, nih. comblang. Comblang. Kalau gua nggak comblangin, nggak bakal juga kenal sama mereka. Iya. Oh, akhirnya ketemu semua Iya. nih. Karena gue sama dia tuh beda tongkrongan sebenarnya. Dulu tuh Kevin sama Ola tuh beda tongkrongan. Dia Kevin sama Ola mainnya. Enggak. Gua sama dia. Gue sama dia. Sama gua dia, sama tapi gua nggak sama dia. Iya, jadi kayak beda tongkrongan sampai akhirnya gue kenalin lah temen gue yang satu itu ke Kevin dan akhirnya pacaran terus jadi dekat gitu. Yang Akhirnya cewek itu tongkrongan kita. iya jadi Oke. tongkrongan kita gitu. Lili sama Gadi ketemu di mana? Ya, sempet satu Kata band. Sama enggak, satu band. kata lu dibungkus Ciki. Iya. Sama dia di buku Siki. Dikasih air jadi gede gitu kan. Kalau sama Ola karena pernah satu band. Betul. Oh, I see. Nah, lanjut yang tadi adalah ketika lo dulu mungkin masih pengen banget punya teman yang banyak. Kalau sekarang lo masih gak sih? Ada gak sih rasa-rasa kayak pengen ketemu orang yang baru, cari teman Kalau baru? sekarang gue masih. Masih lo? Gue masih ketemu stranger di aplikasi kita. Lo mau balik gak? Kok lu buka sendiri sih? Kita udah nutup-nutupin loh. Lo mau balik gak nih sih? Oh ini podcast sebelum tidur kan podcast temen tidur. Mohon maaf. Ini podcast sebelum tidur bukan podcast sebelum mabok soalnya. Iya benar. Bisa lah. Gue masih senang ketemu sama apa ya? Orang baru ya? Orang baru masih. Orang senang barunya banget. cewek Tapi- berarti. Siapa aja maksudnya ini dalam arti pertemanan ya, dalam arti Iya. pertemanan. Tapi yang jelas yang bikin lo paling nggak ya? Gak pasti lah kan bisa dipilih. Yang penting kasih profit ya. Bisa swipe right. Diajarin siapa sih lah? Nggak tahu. Otodidak. Yang penting bisa ke Paris. Gitu lah ya. Lo masih seneng. Masih gue masih senang banget karena kayak ketemu orang baru ya? ketemu orang baru. Gue Kalau di klub gitu atau di bar gitu seneng nggak lo ngajak ngobrol orang baru? Seneng. Gue seneng. Karena gini. Gue tuh apa ya? Ini bener. Tapi lo bawa balik nggak? Biasanya lo bawa balik juga? Enggak. Gue unboxing. Langsung di Enggak, tempat. bener. Gue memang seneng banget ketemu sama orang baru karena Oke. kayak gue dulu SMP tuh pernah sempat ini baca satu kutipan kayak langsung kena banget dan ke bawah sampai sini kayak gini. Lu nggak perlu jatuh ke lubang yang sama. Gimana ya? Anjing. Pokoknya intinya gini. Lupa punchline. Udah di bait. Udah set up tuh. Udah di set up. Lo kayak semua orang tuh murid, semua orang tuh guru. Lu bisa belajar dari Oh, betul. pengalaman orang tanpa lu harus kayak gini. Gue sebagai misalnya kayak temen gue pecandu narkoba nih. Lu nggak perlu nyoba Siapa rasanya gimana. namanya? Cepu dong gue. misalnya. Pengguna narkoba lu nggak perlu nyobain narkoba untuk tahu rasanya gimana. Bener. Tapi lu Lo bisa bisa belajar belajar dari dari dia. semua orang itu. Kalau menurut gue seneng banget ketemu sama orang-orang baru tuh. Seneng banget. Berarti lo tuh sebenarnya Untuk pertemanan ya. Tapi untuk circle, Iya. gue udah tetapin. berarti kayak lo menambah teman baru tuh untuk sekedar lo menambah wawasan doang. Betul. Ya setidaknya sama nambah relasi sih. Betul. Ya. Harus begitu sih, harus Sama begitu. Apalagi gua keuntungan perantauan lah ya, ya. sama keuntungan bisa didapat. Keuntungan. Untungan apa ya kalau boleh tahu ya? Kok apa ya? Susah jelasinya sih. Bayar kosan kan susah. Apalagi anak rantauan. Apalagi bentar lagi kosan naik nih harganya. Kalau gue mirip sih. Menurut gue nambah temen itu penting banget. Gue senang banget berteman. Kebetulan dari jadi gini itu kita namanya ekstrovert. Oke. Kita namanya ekstrovert. Cuma ada lah 2 nih yang terdidiknya introvert nih. Jadi bertambah teman tuh senang banget. Cuma memang karena beberapa kejadian-kejadian di hidup lah yang sudah terjadi, yang udah pernah terjadi. Jadi kayak gue lebih milih untuk gue mau curhat itu nggak bisa sembarang orang gitu. Oke, lo Kalau gue pilih-pilih udah ya ketika gue udah milih untuk curhat berarti lo gue percaya gitu. Tapi kalau orang lain curhat ke gue siapapun itu it's okay, gue akan keep Tampung aja gitu loh. nggak ada Pendengar masalah yang baik ya. gitu. Lo orang-orang kayak apa yang biasanya lo pilih untuk jadi tempat curhat? Biasanya udah ke tes dulu sih, ke tes. Gue butuh orang yang mau udah diuji sama keadaan dulu sih, keadaan pertemanan. Misalnya kayak kita ada problem apapun itu misalnya, atau kita ada kayak kurang suka di mana, tapi lo nggak cepu, lo nggak yang maksudnya lo nggak yang ya kalau lo mau ngasih tahu gue kasih tahu baik-baik atau gimana, bukan yang kayak ya ngomong-ngomong Banyak nyanggahin terus malah judging gitu ya. Ya gitu sih, kelihatan sih menurut gue kadang itu nggak bisa dijelasin ya gimana cara gue ngenilainya ya. Iya, Tapi
Tapi itu kayak hati sih yang ngomong gitu. Iya. Walaupun kadang-kadang hati bisa salah juga. Benar. Tapi kalau gue mungkin kayak lebih kepada ketika teman lo cari teman curhat tuh sebenarnya orang yang cukup ngedengerin aja sih sebenarnya. Iya. Bukan orang yang kayak lo harus kasih solusi gitu. Enggak perlu juga. Kadang-kadang kita nggak minta ya, maksudnya gue ini cuma butuh didengar lo. Iya. Untuk lo kasih sesuatu, kadang-kadang malah salah tempat. Iya. Salah timing lah. Nah mungkin itu juga yang nggak bisa dilakukan untuk ke beberapa circle. Makanya kadang-kadang ring satu tuh seperti itu. Yep. Nah tapi gue juga penasaran nih sama yang introvert ini, ada si Gadi dan Kevin. Gue tuh penasaran orang-orang Dia introvert. extrovert leading tapi introvert. didikannya introvert, tapi extrovert mas. Oke. Maksud gue kayak lo tuh memilih teman biasanya apa sih sebenarnya, karakter yang kayak gimana sih biasanya yang nyaman buat lo? Ya sejujurnya gue gak pernah milih-milih temen gitu harus yang kayak gimana. Karena gue juga sama Kawela, gue seneng banget ketemu sama orang baru. Tapi as in apa ya udah teman baru aja, bukan berarti itu masuk ke dalam circle gue gitu. Jadi kayak untuk kayak sekedar teman, relasi dan hal-hal lainnya itu kayak ya nggak apa-apa, itu masih oke di gue. Cuma kalau buat kayak gue curhat atau apa, gue tipikal orang yang paling jarang banget curhat karena gue bener-bener milih banget orang buat jadi tempat curhat. Lo bisa ngitung lah paling kayak cuma 1-2 orang yang jelas jadi tempat curhat. Lo juga sama Di? Ya, kalau gue malah sempat gini, SMP tuh gue cuman punya teman sama gue beda kelas, cuman punya teman sama Guru BK lo kan. Wah. yang satu jemputan doang sama gue. Waduh. Anjing. Sampai sepiki itu. Tapi lo nggak sekelas? Nggak sekelas, cuman karena gue satu jemputan. Jadi misalnya istirahat janjian, cowok istirahat janjian, terus balik Balik gandengan tangan. Balik juga janji. Lu ini jam berapa ya? Gitu. Satu les-lesan juga nggak? Nggak les. Maksudnya kayak bener-bener. Cuman ternyata dia juga, maksudnya setelah SMP beda SMA gitu, lulus SMP beda. Ternyata bukan teman gue juga, maksudnya bukan jadi lingkar satu gue. Iya, ternyata ya udah. Ternyata jadi cuma di situ toh. Teman kebutuhan aja ya. Iya, karena satu jemputan aja. Iya. Karena kenyamanan aja, ngerti gak sih? Oh, ini satu jemputan udah tahu gue nih, udah sering ngobrol. Iya. Kayak gitu sih. Ya lo terjebak sama kondisi aja. Iya. Akhirnya Tapi temenan sama dia. jeleknya adalah ketika gue mau kenal orang baru, gue jadi kayak ini loh, jadi kayak kenalan lagi nggak ya sama orang baru? Takut lo? Kayak ada takut ya, cuman gue sampai dikira ini lu nggak ada teman sih, teman lu itu aja SMP. Sampai malah ada yang gak suka sama gue gitu. Ini anak nggak pernah bergaul gitu kayak. Anjing. Gue sampai kuliah mas, kupu-kupu gue, kuliah pulang. Saking lu nggak ada teman. Bukan nggak ada teman sih, gue yang membatasi diri buat sendirian lo. malah di kuliah itu sahabat gue cewek. Anjing, ya nggak apa-apa sih. Karena dia kecemburu. Enggak, karena kayak cewek. Tomboy ya. Agak-agak tomboy gitu. Malah kayak gitu, saking gitunya. Gengnya dia tuh kayak berempat atau berapa sih? Berempat aja terus. Dari kuliah awal sampai pisah kelas berempat terus. Iya. Wah, gue baru tahu Bang Gadi. Dari awal kuliah tuh. Enggak, ya kan awal kuliah kan ketemunya karena satu kelas. Oke. Pas semester ada yang pindah-pindah kelas Pasti. gitu. Kelas. Itu tapi tetap berempat aja. Nongkrongnya tetap bareng. Iya. Sesuai jadwal aja. Lu hari ini kelas jam berapa, istirahat jam berapa, ntar kantin gitu. Oke. Berempat aja. Sampai sekarang? Enggak juga ya. Nah, ini juga gue pengen tahu. Kadang-kadang kan ternyata ring 1 tuh lo nggak expect itu datang dari mana. Betul. Iya. Yang usia lo Betul. saat ini. Yang ternyata cuma karena ketemu dari kerjaan. Yang padahal hitungan bulan lo baru kenal, tapi ternyata bisa jadi ring 1 buat lo, kayak nongkrong setiap minggu atau mungkin bahkan seminggu lebih dari sekali sampai jadi tempat curhat. Nah, gue pengen nanya, membatasi nggak sih sahabat kecil tuh, apakah menjamin akan menjadi teman lo sampai sekarang atau tidak terjadi di lo pada? Kalau gue ada sahabat kecil. sampai sekarang. Iya dia ada. Dari kelas Walaupun berapa? sekarang kecil banget, dari gue SD kelas 3. Masih main sampai sekarang? Sampai sekarang masih main, cuman karena sekarang kesibukan masing-masing waktunya aja agak susah. Iya, Tapi oke. dia lingkar satu gue juga. Maksudnya kayak Tapi lo berdua doang nih. ya udah sama-sama udah menikah. Dulu tetangga. Terus dia mulai pindah ke komplek lain, jadi kayak udah mulai jarang. Cuman kalau ada apa-apa pasti ke dia. Masih bromance lah ya pokoknya ya sampai sekarang ya. Bromance. Oh, hampir mirip. Hampir mirip jadi gitu kan. Kalau sebut Ya kan, match itu kan teman, bro. Ada apa sih ya sebenarnya ya? Enggak ada. Kalau lo yang lain ada enggak sih maksudnya sahabat kecil? Gue masih ada. Dari Ada kelas juga? 1 SD. Masih Sampai sekarang? sampai sekarang. Anjing. Dia sekarang di Papua. Terus gue di Jakarta, tapi kemarin dia di Jakarta gue ketemu. Masih Dan masih main bareng? kontak-kontakan banget. Mainnya masih canggung-canggungan apa? Enggak, udah kayak Masih tetap sama ya? mandi bareng gitu ya? mandi bareng, mandi bareng. sampai sekarang. Bareng, iya. Udah Adu kayak pedang dong. Kagak, kayak udah kayak saudara sih. Mamanya, nyokapnya udah gue anggap Udah kayak ibu Ibu. gitu itu. Oh iya.
Ini biasanya ada juga sih, lo juga ada nggak, Sam? Gue ada. Bahkan gue dari TK sampai sekarang masih jadi teman nongkrong gue. Masih rutin setiap minggu? Masih. Kemarin gue juga baru nongkrong sama dia si Ada Theo. lagi. Theo. Itu tuh dari gue masih kecil. Gue udah berantem sama dia tuh 2 kali. Anjing. Karena gue percaya bahwa pertemanan itu yang bener-bener solid bro gue itu adalah ketika lu udah berantem dulu sama tuh orang. Iya. Ada masalahnya nih. Iya. Iya. Karena lu bisa tahu nih busuk-busuknya tuh orang tuh apa dan lu bisa belajar untuk menerima dia gitu sampai akhirnya terfilter sampai akhirnya jadi sekarang ya udah gitu loh. Pada Udah akhirnya nggak lu bakal ketemu lagi sama dia. Iya benar. Ya tapi masalahnya nggak banyak yang mau memperbaiki. Di Betul. kasus gue nggak mau memperbaiki. Gengsi sih, gitu. Gengsi. Tapi sebenarnya tergantung masalahnya apa sih menurut Iya. gue? Nah iya. Kadang benar. masalahnya nggak mungkin gini ya, karena gue cewek kali ya. Oh iya. Cewek, tahu kan ya Lebih kalau sensitif, cewek. intinya lebih sensitif. Betul banget. Cewek beda banget. Di teman-teman gue ini agak lebih gimana ya, kayak gini deh, kita lihat tongkrongan cowok paling ngejulitinnya ceweknya ini ceweknya itu gitu kan ya. Kalau cewek yang dijulitin ya sepatunya kayak dijulitin Fashion. iya, Makeup gak sih? misalnya kayak apa ya namanya, penghasilan dia lebih apa atau Iya. apa semua Barang dia lagi branded misalnya. Alis Sama gak kan simetris dia. gitu ya? Iya, alis rambut warna dikit aja udah. Alisnya menceng 2 cm. Bener. Kayak gue pernah dong diginiin ini nggak tahu sesuai atau enggak ya, tapi kayak kerjaan lo apa sih kayak gitu, itu kan gak ada masa depannya kayak gitu pernah Judging digituin ya. Tapi abis itu dia begitu, dia ngelakuin hal yang sama gue, kerja yang Sekarang sama Karir sama bilang, gue. watch me bitch. Tapi enak loh itu. Iya. Buat orang yang ngatain terus Betul, kita balik betul. enak. Nah kan. Sampah lo. Sam. Ini kayak aduh enggak apa-apa deh. Pokoknya abis ini lo kasih tau aja deh bahasa ini kita aja sensor. Nah itu maksudnya gini, kalau cewek tuh kan ngomonginnya sampai segitunya banget kan. Iya, iya, iya. Sampai hal-hal yang nggak mungkin terduga sama hal yang- cowok-cowok nggak kepikiran sama kita. Iya. Iya, pernah sampai ngomong gini kayak, kok cewek mempermasalahkan hal yang kayak gitu banget Iya, ya? iya. Gue heran loh. Sejak gue nikah, gue tahu. Ya, sedangkan gue kuliah, teman-teman gue banyak cowok semua, satu angkatan, yang cewek itu cuma 8 dari ratusan gitu. Jadi temen gue banyak cowok, jadi gue tuh males drama-drama kayak gitu. Iya, ada yang kayak gitu, lebih nyaman teman-teman cowok akhirnya. Nah, jadi kayak Iya. yang masih awet temenan dan baik-baik saja sama gue sampai sekarang tuh cowok lebih banyak. Sedangkan cowok bahasnya kalau nongkrong konspirasi. Bola lah. Jarak bumi ke bulan. ML PUBG. Game semuanya. Kemarin gue baru ngomong ke Ola, malam-malam kan. Lah, lu tau gak titik koordinat piramid Giza? Titik Di jalan. Lu ini fun fact buat gue ya. Karena titik koordinat piramid Giza sama dengan kecepatan cahaya secara rinci Secara dan pas. rinci koma berapa-berapanya. Ternyata ada tuh. Ada. Pas. Itu lu nyari gituan dari mana dah? Dapat aja Dapat di aja. wow fakta-fakta. Indozone. Wow fakta. Ini kayaknya dengerin kita nggak jadi tidur deh. Awal iya kayaknya. Gak apa-apa, biar rame. Ini terakhir dari gue, ini pertanyaan terakhir. Lo udah mulai merasa pertemanan lo semakin kecil itu. Lo udah mulai merasa makin dikit. Lo udah mulai merasa kesepian gak sih kadang-kadang? Gue gak tau, kayaknya buat Gede sama Lili kayaknya gak berasa ya. Karena dia udah hidup bersama gitu. Tapi let's say kehidupan lo sebelum menikah deh. Pernah gak sih lo Nggak ngerasa? apa deh yang udah menikah juga boleh. Maksudnya nggak selalu juga gue selalu merasa tidak kesepian sih. Maksudnya kadang-kadang pengen juga tuh kayak yang nggak cuman gue berdua. Iya. I know. Kadang gue suruh. Gitu Mas. Kadang gue Tuh, suruh. euforia yang rame Nggak ya. selalu juga kayak jadi kita berdua aja. Kadang-kadang ada juga yang malah gue kalau misalnya apa ya nggak jalan ya, maksudnya kayak staycation itu malah jalan berdua Mas. Kita nggak Gue suka selalu jalan ngajak berdua. temen. Lo lebih demen rame. Iya, kita nggak suka kayak Berenam kita pengen staycation berenam. romantic honeymoon gitu nggak yang gitu tipenya. Kita lebih suka kayak ya ayo kita staycation rame-rame, kalau perlu satu kamar berenam gitu hajar. Yeah. Tipe seperti itu gue. Gitu. Emang lebih seneng Karena kalau rame. misalnya berdua ya tiap hari gue berdua. Nah, tapi kalau Iya. soal kesepian, nah gue sering banget bilang juga ke Gadi kalau kamu mau nongkrong sama-sama cowok, aku nggak ikut pun nggak apa-apa. Iya. Wow. Iya, gitu. Bos night out ya. Iya, Lo bos jangan night goda-godain dia nanti kayak jangan lo. Ini tante yang ini nih. Kan nggak ada Kalau kari gue ini. nggak khawatir soal Kan udah ngomong, tenang aja Bang. Asal jangan bilang. Kenalin tante ini mau sama gue nggak tahu sih. Yang penting kan Istri macam penghasilannya apa? kayak Ya, tapi kalau ketahuan awas aja. Terus abis ini Beda cerita. abis ini olah maga nih, wah bisa nih lah.
satu kesempatan nih. Ternyata dia judul kari, sebenarnya gue udah punya anak. Anjing. Coba. Tapi lo pada ada nggak sih yang pernah? Tapi gue ya, secara masih ini mulai serius aja ya. Gue sering ngerasa hidup gue tuh rame. Tapi gue sering ngerasa kesepian. Di dalam. Di dalam. Boleh dong spill dikit. Gue ngerasa kayak gue tuh ada satu sisi yang kosong gitu loh. Dalam putus sih kosong kan. Tolonglah. Maksudnya gue ngerasa teman gue tuh nggak dikit gitu. Gue punya aja teman. Gue punya keluarga gue juga punya dulu. Maksudnya gitulah. Gue punya semua yang gue butuhin. Tapi gue sering ngerasa kayak kosong gitu loh, kayak gue ngerasa kesepian yang sampai sekarang pun gue masih nggak ngerti kenapa itu tuh bisa terjadi gitu. Kayak lo belum nemuin jawabannya. Iya kayak Enggak, terkadang kan lu juga suka hilang-hilang gitu kan. Kalau Ola kan udah biasa kan. Tapi kadang-kadang lu tuh kalau misalnya Ola nih, gua saksi mata. Iya, kalau Ola udah biasa. suka Kenapa hilang. biasanya emang? Iya, kalau Ola nggak bisa disebutin lah. Dia juga tidak menyebutkan kenapa. Oke. biasa. Enggak, kalau Sam hilang kita suka kaget gitu. Ini anak kemana? Kadang-kadang di Tiba-tiba WhatsApp juga ngilang, centang satu. tiba-tiba Nah itu. Oh, lo ngilang separah itu, Pak? gue pernah ngilang sebulan. Anjing, Gue ngapain pernah lo? ngilang sebulan, gue Buat apa? nongkrong. Oh tau lu, gara-gara abis masalah cinta lah, gara-gara masalah pencintaan. Patah hati lah ya. Iya, terus gue tuh tipe orang yang emosional banget. Gue tipe orang yang emosional banget. Kayak gue emotional damage. Gua udah bisa bicara sekecil mungkin gitu itu nyebutin itu. Enggak. Maksudnya gue tuh tipe orang yang emosional banget kan. Dan gue pernah sampai telepon satu-satu kayak buat bilang kayak terima kasih lu udah mau jadi teman gue sambil nangis gitu. Karena gue kayak ngerasa bahwa kayak kayaknya gue butuh nih buat telepon mereka gitu. Dan gue tuh sering banget ya kosong gitu aja gitu. Ya sadar diri aja lah. Itu sih paling. Iya. Gue sering sih ngerasain kayak kesepian gitu. Tapi gue butuh healing. Iya. Gue butuh sendiri. Tapi gua butuh sendirinya lo kayak lebih ada bermanfaat lah ya. Iya. Kayak Asal jangan butuh- narkoba aja sih. Jangan. Untungnya di rumah ya. I feel you bro. Kalau Ola gimana? Lu selalu merasa ramai. Lo tuh ya, kalau kayak gue misalnya gue baru kenal lo tuh tipikal orang yang gue bisa judging kalau lo kayaknya nggak bakal kesepian deh. Hampir iya sih. Lo kan kelihatannya rame. Iya, justru itu di luar gua. Nah, biasanya Di kadang-kadang dalam gua. Iya. Gue itu kayak Gak ada tisu. oh ya, gue memang orangnya sangat Happy. gitu. Ini kejadiannya lebih ke masalah pribadi sih. Tahun 2016 itu nyokap gue nggak ada. Oke. Nah dari situ tuh kayak ada satu, ya benar kata Sam, ada satu hal dalam diri gue tuh kayak nggak bisa diisi sama apapun. Entah itu kesuksesan, entah itu lu dapat apa, lu dapat Udah kaya sekali. Lu kaya sekalipun nggak ada yang bisa. Empty aja rasanya. Kosong aja. Iya. Tapi di perjalanan ketika gue dewasa umur 26 tahun ini, gue menyadari bahwa kalau abang gue nyebutnya itu kayak beauty of imperfection, itu biarkan terjadi. Lu baik, lu nggak apa-apa kalau untuk merasa tidak baik-baik saja. Lu merasa untuk It's okay, not to be okay. untuk iya betul. Lu nggak apa-apa untuk merasa khawatir, karena ketika lu tetap merasa khawatir setiap hari, lu bener hidup men, lu bener-bener hidup kalau kalau abang gue bilang gitu. Jadi kayak Nggak ada hidup tanpa betul. masalah nggak sih? Gue di Jakarta, gue jarang banget ketemu bokap gue. Abang gue nggak pernah ketemu. Pokoknya karena dua-duanya berlayar kan. Jadi gue ketemu itu cuman kayak ketika mereka sandar di Jakarta aja. Oke. Terus nggak ada yang misalnya kayak ketika gue sedih, gue tiba-tiba kayak sama abang gue, bang gue gini seharian nih, nggak ada. Gue rasain sendiri. Lo nggak punya rumah buat pulang? Ya ini rumah gue buat pulang teman-teman. Iya. Tapi Ola kayak- tuh dipancing dikit nangis dia. Iya. Dia tuh dipancing dikit nangis. bener. Itulah. Terus habis itu Cuma nangis, gue pancing. itulah terus apa ya gue menyebutnya kayak gue membiarkan hati ini kayak untuk merasa nggak baik-baik saja, khawatir tentang segala sesuatu yang gue kerjain biar gue merasa tetap hidup aja sih. Kalau misalnya gue bahagia terus, gue nggak khawatir tentang sama kehidupan, Bisa buat kosong apa juga bisa ya? kosong juga. Gue membiarkan hal itu terjadi. Itu hidup tetap berusaha. Gimana Pin? Lo gimana, Vin? Gue lebih sama kayak Sam sih. Kayak mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa ngisi itu. Karena gue ngerasanya kayak gue ngerasa udah berkecukupan banget. Kayak ya gue kayak misalnya pacar ada, teman-teman juga ada. Cuma gue maupun lagi rame nih, kadang di saat rame pun juga gue kadang ngerasa kayak
kayak sepi aja gitu di dalam diri gitu, kayak ada yang kosong. Dan gue sebenarnya juga nggak tahu kenapa. Cuma gue ngerasanya adalah kayak dulu nyokap gue pernah bilang gini, kayak di saat gue ngerasa gelisah atau apa, walaupun kita lagi di tempat rame, kembalilah ke Tuhan. Nah, benar tuh. Balik lagi ke spiritual biasanya. Balik ke spiritual. Dan itu benar jujur banget. kayak lu mungkin entah mau lu sholat atau lu ke gereja, ujung-ujungnya pasti nangis, men. Iya. Tiba-tiba nangis aja gitu, out of nowhere, tiba-tiba lu nangis, netesin air mata. Benar-benar. Nangis tuh perlu loh. Nangis tuh kan kebutuhan juga buat ngeluarin emosi. Iya. Cowok nggak apa-apa nangis anjay. Gak apa-apa. Gak apa banget gue Toxic masculinity. Arak yang bohong. Kenapa gue nanya kayak itu? Karena itu yang lagi gue rasain sih sekarang. Jadi gimana? Jadi gimana? Nah, gini, gue cerita dikit ya. Kita sama lah 26 tahun. Makin gede pertemanan makin kecil jelas gitu ya. Maksud gue kayak ternyata ya akhirnya teman kita tuh tinggal berapa orang gitu. Sama kejadiannya gue baru kehilangan bokap nyokap gue tahun lalu, Juli. Bokap gue dulu meninggal, masih muda bokap nyokap gue, masih bokap 55, nyokap 49. Jadi itu at the same time maksudnya atau dia COVID. Jadi tanggal 2 Juli bokap gue meninggal, 6 hari kemudian nyokap gue menyusul. Delta. Delta. Terus ya itu kadang-kadang gue ngerasa kayak anjing ketika gue nggak punya rumah buat pulang, ternyata tuh dunia tuh sekosong itu. Even kadang-kadang ternyata pun ring 1 tuh tidak bisa memenuhi kekosongan lo. Itu yang gue rasain. Sepakat sama Kevin, pada akhirnya yang paling bisa ngebuat kita paling tidak tuh kerasa terisi dan kerasa dipeluk gitu ya. Ya balik ke Tuhan gitu. Ternyata spiritual tuh sebegitu pentingnya. Walaupun kadang-kadang mungkin kita jarang ibadah kali ya. Kita cukup jarang, tapi sekalinya kita udah rapuh banget, udah ngerasa nggak tahu kita mau jalan, nggak tahu mau jalan kemana, arah pulang tuh udah nggak tahu kemana, dan lo balik ke Tuhan tuh, menurut gue tuh gokil banget gitu. Jadi kadang-kadang ya gitu, memang pertemanan lo tuh tidak menjamin hidup lo akan bahagia seutuhnya juga gitu. Mau temen lo rame, mau temen lo sedikit, makin sedikit, atau cuma punya ring 1, kadang-kadang ya lo butuh, ini jadi rohani podcast. adalah akhirnya gue mendapat lagi. Iya, tapi akhirnya gue mendapat benang merahnya dari Kevin tadi kayak iya benar sih, maksud gue balik ke spiritual, benar itu. Masalah orang dewasa semakin menua tuh ternyata ya lo semakin kesepian ternyata. Ternyata lo semakin kesepian dan merasa semakin banyak kekosongan di hidup lo. Yang mana benar, ternyata kekayaan kesuksesan tuh nggak bisa ngisi juga. Apa-apa juga. Jadi ini mungkin kita kasih buat pendengar-pendengar yang mungkin juga sedang merasakan yang sama. Kadang-kadang dia ngerasa, kok teman gue makin dikit ya? Ya nggak apa-apa juga lah. Oke. Maksud gue kayak temen lo dikit bukan berarti lo tuh dibenci sama orang juga gitu. Ya mungkin ada juga yang gitu. Ada juga yang gitu. Ya. Kita realistis aja ya. Iya, realistis aja. Betul. Tapi juga ada yang memang ya emang seleksi alam aja gitu, dan mungkin lo perlu untuk balik lagi ke spiritual lo supaya bisa ngisi kekosongan yang lo hadepin. Gitu. Benar. Well, terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Saya Luka, Kevin, Gadi dan Riri. Terima kasih buat jadi gini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya, shall we? Let's go. Ayo. Pasti. Kapan-kapan kita have fun. Gue udah gak tau lagi mau ngomong apa nih. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak. Jangan lupa follow podcast Jadi Gini di mana? Jadi Gini Podcast di Instagram. Jadi Gini Podcast Di Instagram. TikTok juga Di TikTok ada. juga ada. Jadi gini podcast semua sama. Dan di Spotify. Spotify. Di YouTube lo ada? YouTube akan. Akan ada. Bikin. Sun. Akun-akun yang lain bisa cek di Jadi Gini langsung aja ya. Iya, betul. Akun yang lain ya, karena juga ada yang edit. Namanya siapa yang edit? Kesha. Oh, iya, kita tayangnya tiap hari Minggu jam 1 siang. Betul. Oke. Kalau gitu terima kasih Jadi Gini. Thank you. Podcast belum tidur. Sabotase. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.